Apa jadinya jika kejantanan calon pengantin pria dicoba ke lubang milik bibi pengantin perempuan? Sebuah suku di Uganda bagian barat daya, Banyankole, memiliki tradisi aneh yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur. Negara ini mendapat julukan Mutiara Afrika. Negara ini berbatasan dengan Kenya di sebelah timur, Sudan Selatan di utara, Republik Demokratik Kongo di barat, Rwanda di barat daya, dan Tanzania serta Danau Victoria di selatan. Nama negara ini berasal dari kerajaan Buganda yang wilayahnya dahulu mencakup bagian selatan Uganda. Tradisi tersebut terkait dengan pernikahan, yakni mempelai pria harus berhubungan seks dengan bibi mempelai perempuan untuk menguji seberapa jantan dan kuatnya dia. Dilansir dari berbagai sumber, suku Banyankole sendiri adalah kelompok penggembala nomaden yang tinggal di beberapa bagian Uganda bagian barat daya. Sekelompok orang ini mempraktikkan kebiasaan pernikahan aneh yang berasal dari abad ke-15 di kerajaan Bantu Ankole di Uganda. Selama bertahun-tahun, suku Banyankole memiliki persepsi yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi tugas seorang bibi, terutama pada hari pernikahan keponakannya. Kebiasaan itu, meski sudah ketinggalan zaman, adalah mengharuskan bibi mempelai perempuan untuk berhubungan seks dengan mempelai pria untuk menguji seberapa jantan dan kuatnya dia. Selain meniduri mempelai pria, sang bibi juga harus memastikan bahwa calon mempelai perempuan telah menjaga keperawanannya sebelum menikah. Hanya ketika keperawanan dipastikan utuh, pasangan itu dapat diizinkan untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Bahkan, setelah pasangan itu menerima izin bebas untuk mencapai kesempurnaan, sang bibi masih harus menonton atau mendengarkan pasangan itu saat mereka bercinta atau berhubungan seks. Selama bertahun-tahun, persyaratan ketat dari upacara pernikahan ini mencerminkan betapa suku Banyankole sangat menghargai keperawanan. Mereka menjunjung tinggi keperawanan sehingga gadis-gadis yang belum menikah terus-menerus diperingatkan untuk menjauhkan diri dari seks pranikah. Menurut ritus pernikahan tradisional, biasanya bibi bertugas untuk mendandani keponakannya yang masih muda untuk dinikahkan, begitu dia mencapai usia 8 atau 9 tahun. Seorang perempuan muda suku Banyankole harus menjalani batasan tertentu begitu dia mulai mempersiapkan pernikahannya. Sementara teman seusianya diizinkan untuk bersenang-senang di luar ruangan, dia harus tinggal di dalam ruangan di mana dia secara teratur diberi makan daging, millet, dan susu dalam jumlah banyak. Tujuannya biasanya untuk membuat tubuh agak berisi. Saat gadis-gadis muda itu tumbuh dewasa, bibi mereka akan mengajari mereka semua yang perlu mereka ketahui, terutama apa yang diharapkan dari mereka ketika menjadi istri. Sementara gadis-gadis mengonsumsi lebih banyak daging, mereka diperingatkan oleh orang tua untuk tidak terlibat dalam aktivitas seksual apapun, terutama setelah mereka mencapai usia perkembangan payudara. Di suku Banyankole, ayah mempelai perempuan harus mencarikan istri untuk putranya dan juga membayar mas kawin. Mahar biasanya berisi kambing, sapi, bir, dan segala macam. Begitu mahar dibayarkan, persiapan pernikahan harus dimulai dengan sungguh-sungguh. Di tengah pesta yang besar, seekor lembu juga harus disembelih oleh ayah mempelai perempuan. Pada hari pernikahan, berbagai pesta digelar di rumah ayah mempelai perempuan. Yang paling menonjol adalah upacara adat terakhir di mana bibi mempelai perempuan memeriksa status keperawanan mempelai perempuan dan kemampuan seksual mempelai pria. Berdasarkan ekspektasi bahwa setiap calon pengantin harus masih perawan sebelum menikah, bibi calon pengantin selalu dipilih sebagai calon yang cocok untuk menguji kemampuan seksual calon pengantin pria. Hal ini juga terjadi karena anggapan bahwa pengantin perempuan yang kurang pengalaman seksual akan membuat dia tidak tahu bagaimana cara menyenangkan suaminya. Setelah memastikan kemampuan seksual mempelai pria, bibi kemudian akan memberitahu mempelai perempuan tentang gaya favorit, trik, dan preferensi seksual lainnya dari mempelai pria. Tidak seperti suku-suku Afrika lainnya di mana anggota keluarga besarnya hanya memiliki sedikit campur tangan, suku Banyankole berada di bawah pengawasan setelah diketahui bahwa cara persiapan pernikahannya sangat berbeda dari yang diharapkan.
Masalah terkait tradisi ini berkisar pada seberapa besar pengaruh seorang bibi terhadap keponakannya selama pernikahan keponakannya. Bisa dibilang, bibi dalam tradisi di suku Banyan Kole, memiliki pengaruh besar terhadap keponakan, terutama selama pernikahan. Para bibi tak hanya mempersiapkan keponakan mereka untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Mereka juga memastikan bahwa mempelai pria itu kuat dan bahwa mempelai wanita telah mempertahankan keperawanannya sebelum pernikahan dilakukan.